Dengar dulu, dengar abangnya. Yesus sendiri ngomong dalam Matius 24 nomor 23 sampai 24. Apa kata Yesus sebelum dia diangkat? Jika ada yang sebentar Bang Paruk. Sebentar Bang Paruk. Melihat Mesias di sana, Mesias izin. Kata Yesus, dengar dulu. Kata Yesus, kau jangan percaya. Maka ketika Yohanes mengklaim dirinya bertemu dengan Mesias, bertemu dengan Yesus, kau jangan percaya. Karena dalam 2 Korintus 11 nomor 14 dikatakan ya, yang datang dalam bentuk cahaya ke dunia ini itu adalah iblis. Kau, Yesus bilang jangan percaya. Kau baca itu Matius 24 nomor 23 sampai 24. Ketika ada orang yang mengklaim katanya bertemu dengan Mesias, kau disuruh percaya atau tidak percaya? Hah? Disuruh percaya atau disuruh tidak percaya? Mau kali kau ditoko-tokohin kan? Jangankan perkataan Yesus pun kau bantah. Lalu Yohanes mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus, dengan Mesias dia di Pulau Patmos. Ditolaklah dia karena lebih kuat lagi perkataan dari Yesus. Yesus mengatakan kalau ada yang ngaku-ngaku ketemu sama aku jangan percaya, kata Yesus. Gitu loh. Iya, udah. Ya, silakan Dinda, data lain jangan Wahyu lah. Nah, kan ku ikuti narasimu Paruk. Berikan dalil di mana iblis ini di ayat ini iblis yang mengatakan seperti itu. Berikan dalilnya. Lo kabur. Kalau kau nggak percaya lagi perkataan Yesus, jangan jadi Kristen lagi dong. Ini Matius, kita mulai dari sini. Enggak. Sebutkan di mana ayat secara eksplisit mengatakan bahwa di Wahyu 1 ayat 10 sampai 11 ini iblis yang mengatakannya. Ini udah jelas penistaan ini, kau Faruk. Ini. Asal ngomong aja. Ini datanya nih. Matius 24, 23 sampai 24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Aduh, mainan lama itu Paruk. Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat. Ya itu si Muhammad itu. Lalu untuk Muhammad itu. Dalam 2 Korintus, bentar dulu Dinda ya. 2 Korintus. Di mana Yesus mengatakan itu? Ini. Di mana? Iya, di mana? Di mana? Di mana dia 14. mengatakan itu? Iya, di mana? Di mana dia berkhotbah itu di mana? Kau tahu? Iya, kau tahu di mana dia berkhotbah emang? Macet, mencret. Hal itu tidak usah mengherankan. Apa kata Yesus? Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Lalu, buka lagi datanya. Lukas 8 nomor 10. Nih, bantah lebih Bibelmu. Ini. Gini loh, terlalu apa ya? Terlalu CCD pemikiran Bang Paruk ini loh. Karena sifat Anda tuh hanya sebagai penyerang gitu. Penyerang ya gimana ya? Penyerang yang blunder seperti ini. Anda kan mengatakan di ayat yang ini kan, Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan mengadakan tanda dan mukjizat kan. Nah, ini Lukas 10 nomor 18. Sekarang Lukas. Sekarang Lukas. Lukas 10 nomor 18. Sekarang Lukas. Iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jadi ayat yang mana yang mau dibawa ini Paruk? Matius sama Lukas? Kamera. Sekarang saya tanya ke kamu, Dinda, dengar abangnya. Ketika Yohanes Gimana Kanda? Aku ketemu sama Yesus di Pulau Patmos, Yesus dalam bentuk apa? Gini loh, gini, biar jangan kemana-mana ya. Kau di sini host. Tapi ajarin kau. Enggak sabar. Tadi kita dari ayat yang pertama, ya kita biar nggak kemana-mana. Lagi dari awal sampai inilah. Kau tidak bisa tunjukkan data. Yesus menyatakan
Penyaliban dia di kayu salib untuk menebus dosa, nggak ada data kau kasih gitu loh. Malah kau lari kemana-mana nangis. Karena udah jelas tadi, bisa dibaca pada Wahyu 1 ayat 10 sampai yang 11. Abang Faruk mengatakan, itu dengar lagi dulu, data kau bawa dengar ini. dulu. Jangan ketakutan, jangan ketakutan. Dia kok ketakutan kau. Gini, abang tadi kan saya sudah memberikan di mana buktinya bahwa bahwa itu langsung disuruh oleh Yesus dan Yesus yang mengatakan seperti itu. Aku Ya, mana aku bilang datanya? tadi di ayat kalau nggak salah tadi di Wahyu 1 ayat yang ke-10 hingga yang ke-11. Oke, sekarang saya Lalu tanya. sabar Ketika dulu. Yohanes Lalu abang mengatakan bertemu bahwa itu dengan bukan dibilang oleh Yesus. Tidak, Abang mengatakan itu dibilang oleh iblis. Tunjukkan dalilnya itu secara eksplisit di mana iblis Aku sudah iblis yang berbicara tunjukkan seperti itu. datanya. Tunjukkan dalilnya. Itu dulu. Makanya, Jawab dulu. supaya kau Tunjukkan dalilnya. paham, aku tanya samamu, Dinda. Enggak. Jangan kemana-mana loh. Tadi kan abang yang tidak percaya. Gini, abang yang tidak percaya mengatakan itu berisi dari kenyataan iblis. Ketika Yohanes bertemu dengan Yesus di Pulau Patmos, Yesus dalam bentuk apa? Hah? Menseret, bahasa Perancisnya menseret. Ketika Yohanes bertemu dengan Yesus di Pulau Patmos, biar ku korelasikan dataku tadi dalam 2 Korintus 11 nomor 14. Oh, 2 di dalam Korintus? 24. Ya biar ku korelasikan. Lukas 10 nomor 18 gitu loh. Tadi Nanti kita Matius. korelasikan. Tapi kau harus Inilah. paham dulu gitu loh. Ya Ketika Yesus berdusta lah bang bertemu terus Yohanes, karena selagi dusta itu masih dibolehkan. dengar dulu Dinda. Ketika Yohanes bertemu dengan Yesus di Pulau Patmos, Yesus dalam bentuk apa? Nangis kan? Jangan nangis dulu kau. Nggak ketawa ini ketawa karena konsep debatnya lucu sekali. Ya, dalam bentuk apa? Yohanes itu ketemu Yesus, Yesusnya dalam bentuk apa? Biar kita korelasikan ini, silakan. Dalam bentuk apa? Iya dalam bentuk Yohanesnya kan, yang abang tanya Yohanesnya dalam bentuk Bukan apa? Yohanesnya lo. Ketika Yesus bertemu dengan Yohanes, sebentar, aku lagi mau kasih berkat dulu nih. Cair dong, diberkatilah kau Bang Yohanes. Ketika Yohanes bertemu dengan Yesus di Pulau Patmos, simak Dinda ya. Yesusnya itu dalam bentuk apa? Yesusnya Manusia. mana datanya? Manusia. Lah terus? Ini Lah yang kau tanya kan Yesus ya dalam bentuk Yohanes 1 ayat yang ke-14. mana datanya? Hah? Yohanes 1 ayat yang ke-14. Oke, Yang abang tanya pas Yohanes ketemu di mana tadi? Abang tanya pas Yohanes ketemu di mana? Ketika Yohanes ketemu dengan Yesus di Pulau Patmos, Yesus itu dalam bentuk apa? Karena kan udah terangkat dia itu. Baru Yohanes itu kan gini kisahnya tuh Dinda. Yohanes ini kan katanya dalam pengejaran orang-orang dari yang ingin membunuh dia, sampailah di Pulau Patmos. Di Pulau Patmos itulah dia beristirahat gitu loh. Beristirahat dia di situ. Dia mengalami jadi penglihatan. pas di Pulau oh ya berarti bentuk Yesus pas sudah di Pulau Patmosnya ya, pas sudah ininya kan. Itu tercatat di Wahyu 1 ayat yang ke-13 hingga ke-16. Kalah kau. Iya, di dalam bentuk ilah, kemuliaan ilahi. Salah kau. Ini jawabannya. Makanya kau nggak tahu Bibelmu. Wahyu 5 nomor 6 jawabannya. Wahyu 5 nomor 6. Makanya kau nggak tahu ini mimpi panjangnya Yohanes di Pulau Patmos ini. Ini tengok ini. Nih. Makanya kau masih Kristen karena kau nggak tahu Bibelmu. Kamu ada master. Nih. Maka aku di sini Yohanes kan melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Sejak kapan pula Maria melahirkan domba?
bertanduk tujuh bermata tujuh. Kapan pula Maria melahirkan anak domba? Ini buktinya Yohanes halu. Jangan kau percaya lagi perkataan Yohanes, dihinanya ini anak Maria segitu gantengnya. Segitu anak Maria datang satu Itu- sosok ngaku-ngaku Yesus bertanduk tujuh. Iya, itu kan sebagai simbol loh. Iya, itu kan Kata simbol di sini. Kau baca dari nomor 1 sampai nomor 100 pun gak ada kata-kata itu simbol. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, gak ada kata-kata simbol ya. Dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Tidak ada yang dikatakan simbol anak domba. Enggak ada. boleh dibaca terjemahan aslinya. Itu kan di sana jelas dikatakan. Coba dibaca lagi. Itu kan ada seperti telah disembelih gitu loh. Nah, jadi kan itu kan mengatakan bahwa Kata seperti di silakanlah situ. berdustanya, lanjutkanlah berdustanya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli. Itu kondisinya. Kondisi anak domba itu seperti telah disembeli. Anak domba itu bertanduk 7 bermata 7. Sejak kapan pula Maria melahirkan domba bertanduk 7 bermata 7? Berarti itu bukan Yesus. Itu iblis. Mana Bang Farouk bilang bertobatlah kalian. Kerajaan Allah sudah. Enggak, kok bisa iblis? Iblis dari mana? Oke. Enggak, Anda paham nggak? Anda paham nggak yang dimaksud Yohanes di sini apa? Enggak. Anda terlalu banyak kali lagi bajingan. bilang. Coba, enggak. Enggak, Anda kan mengatakan tadi itu yang di ini adalah seekor anak domba. Anda tidak tahu simbol anak domba yang makanya dijelaskan di sini seperti disembelih gitu loh. Ini mengacu pada jika Anda tahu mengacu pada perjanjian yang lama gitu loh, tentang domba Paskah kalau nggak salah ya, yang darahnya menyelamatkan umat Israel. Yang saya tanyakan Dinda, Iya, itulah makanya sebagai simbolnya dia mengatakan seperti ini ya, bukan berarti seekor anak domba atau bukan berarti seorang makhluk iblis, tidak seperti itu memahaminya gitu loh. Jadi jangan cuman mengandalkan sebatas pemahaman seperti itu gitu loh. Dinda, saya tanyakan ke kau, sejak kapan Maria melahirkan domba bertanduk 7 bermata 7 kapan? Kapan? Anaknya Maria itu kan Yesus yang dilahirkannya sebagai seorang anak laki-laki, Lukas 1 nomor 31. Lah, Yesus yang ngaku-ngaku ketemu Yohanes di Pulau Patmos itu bertanduk 7 bermata 7 dalam bentuk seekor domba. Iya, itu kan jadi gini Paruk. Dengar Paruk, ku kasih kau kuliah gratis ya di sini. Anak domba. Jadi begini. Anak domba Jadi itu begitu. digambarkan sebagai simbol penebusan dan kasih pengorbanan. Begitu. Seperti aduh, ini si Nora. Kau nanti kembali ke pekerjaanmu yang lama, Nora. Diamlah kau di situ. Jadi begini. Jadi begitu. Baru seperti yang telah disembeli itu menunjukkan penderitaan dan kematiannya. Kau itu pun tidak mampu memahami. Terus berdiri. Narasimu dari Dia mana? hidup kembali. Lalu ya, itu kan sudah jelas dikatakan tadi. Itu kan sesuai dengan pengertian yang ada pada perjanjian lama tentang domba Paskah itu. Di situ kan sudah jelas dijadikan sebagai ilustrasi atau gambaran bahwa anak domba Allah itu seperti itu gitu loh. Itulah sebagai simbol. Berarti Wahyu itu hanya ilustrasi doang ya? Yang tidak ada yang tidak seperti itu pemikirannya. Berarti kan kau tidak mampu memahami hal kecil seperti itu gitu loh. Masa Sudah. Oke, dengar abangnya sekarang. Nih. Dengar ya, jangan dipotong-potong dulu. Inilah bukti luar biasanya pembangkangnya Kristen ini. Itu loh. Bible-nya sendiri ditafsirkannya secara brutal. Suka-suka dia menafsirkannya. Yohanes yang mimpi, dia yang menerjemahkan juga. Yohanes yang bermimpi, dia yang menafsirkan. Luar biasa.
dalam Wahyu 5 dari nomor 1 sampai seterusnya tidak ada dikatakan itu perumpamaan, tidak ada dikatakan itu simbol, tidak ada. Tapi begitulah rupa dari Kristus itu yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Itulah alasannya ada beberapa pendeta yang menolak kitab Wahyu. Ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yesus ketika dia hidup di dunia. Di dunia ketika Yesus hidup, dia nggak pernah mengatakan, aku akan duduk di sebelah kanan Bapakku dan aku akan naik ke surga dalam bentuk anak domba bertanduk tujuh, bermata tujuh. Nggak ada. Tapi mereka ini demi menutupi kebohongannya dan kesesatannya, dihadirkannya kebohongan baru, ngarang dia, ngarang. Makanya saya bilang, OTM ini kelebihannya bisa menipu dalam segala hal. Enggak loh, gini. Udah bisa ngomong Bang Paruk. Sekarang gini, saya tidak akan mendengar perkataan yang dikatakan pada apa dalam Bible-mu. Tunjukkan di dalam Bible-mu di mana dikatakan penglihatan Yohanes di Pulau Patmos perihal tentang Yesus bertanduk tujuh bermata tujuh itu dalam bentuk seekor domba itu adalah simbol. Silakan kasih datanya di mana dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29. Coba dibuka. Tidak mungkin dia bisa mengatakan itu di Pulau Patmos kalau dia tidak mengetahui. Aduh, kayak ngajarin anak SD loh. Dia mengatakan anak domba. Nah kan ada aja. Anak domba. Sementara Yesus anak domba. Jawaban anehnya. Tadi kan kau mengatakan di mana itu jelas mengatakan bahwa itu simbol yang dikatakan oleh Yohanes di situ kan? Aku bilang lah Yohanes 1 ayat 9 lihat anak domba. Di situ kan dia sudah mengetahui bahwa anak domba Allah. Nih. Yang telah menghapus dosa dunia itu. Yohanes 1 ayat 29. Inilah 1:29. Di sini tidak ada bercerita tentang tanduk ya dan mata ya. Tengok ini. Dan Yesus tidak mengaminkan perkataan dia. Ini hinaan yang disampaikan Yohanes kepada Yesus ini. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mana di sini mata tujuh tanduk tujuhnya mana? Apa? Mana mata tujuh tanduk tujuhnya mana? Dan kalau kau buka di ayat berikutnya, Yesus tidak ada menanggapi perkataan ini. Ini hanya perkataannya Yohanes tanpa dasar. Sementara Yesus tidak ada berkata dalam Bible, aku adalah anak domba. Bahkan dalam Matius 3:17 ini tengok ini. Kalau lebih percaya perkataan Yohanes atau perkataan Bapa yang telah mengutus Yesus. Ini. Ini perkataan Bapa ini dalam iman kalian ya, dalam Bible kalian nih. Kau bantah-bantah lihat ini. Lalu terdengarlah suara dari surga ada mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mana anak dombanya mana? Anak dombanya mana? Kenapa Bapak tidak menyebutkan inilah anak dombaku mana? Bapak ini loh, ketika dia menyapa Yesus, menyebut Yesus, tidak ada dikatakan ini anak dombaku. Yohanes mengatakan Yesus itu anak domba. Makanya berkali-kali ku bilang, sejatinya yang telah menghujat Yesus, yang menghina Yesus itu bukan kami, tapi kalian yang mempercayai tulisan-tulisan dari orang yang gak jelas. Gak pernah Bapak memperkenalkan Yesus itu anak domba, dan gak pernah pula Yesus memperkenalkan dirinya anak domba, gak pernah. Tapi dia penggembala. Gak mungkin domba digembala sama domba. Gak ada domba yang menggembalakan domba yang lainnya. Matius 15:24 dia memperkenalkan dirinya domba penggembala. Dia diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Dia penggembala domba, bukan dia domba. Pula Yohanes mengatakan dia domba. Itu mungkin ketika pun andaikan dia benar mengatakan itu pada saat waktu itu, andaikan kurasa pun Yesus waktu itu nggak dengar. Kalau dengar kena tampol dia. Kurang asam kau kan? Oh bilang pula aku udah anak domba. Nggak benar bapakku ngomong kemarin waktu sesaat setelah aku dibaptis sama Yohanes. Ini anakku yang aku kasih kepadanya aku berkenan. Bapakku aja gak bilang aku anak domba, kau bilang pula yang bilang. Ya kau sama aja kau kayak Kristen itu kau kan.
anak domba. Sama aku sama si Kristen itu, kata Yesus. Gimana Telhim? Udah waras kau? Enggak, ya cukup menyayangkan aja sih. Kayak